Baik, kali ini kita akan mencoba mengerjakan sebuah lab bagian dari modul 5, yaitu challenge lab creating a dynamic website for the cafe. Jadi kita bakal coba publish sebuah website yang dinamis ya untuk cafe. Tadi saya sudah coba start lab. Di sini yang akan kita coba pelajari yaitu gimana caranya connect ke EC2 instance yang sudah ada menggunakan AWS Cloud9 ya. Terus menganalisa instance environment dan mengkonfirmasi web server itu udah bisa diakses. Terus install web application pada EC2 instance menggunakan AWS Secret Manager, ngetes aplikasi web, bikin AMI, kemudian deploy second copy of web application-nya. Jadi dari AMI ini nanti kita akan coba deploy web aplikasi di region yang berbeda. Saat ini posisinya seperti ini. Sudah ada PPC yang isinya public subnet, udah ada EC2 instance, nanti kita connect pakai Cloud9 ya. Di region lain masih kosong. Nanti hasil akhirnya nanti yang ini kita kasih secret manager, terus nanti kita bikin aminya kita copy ke sebelah, terus baru kita deploy instance yang baru, durasi sekitar 60 menit. Oke, kita langsung lanjut ke bawah. Nanti pada manajemen konsol diminta langsung ngecek EC2 instance ya. Nanti ada namanya AWS Cloud9 Cafe Web Server. Tapi ini belum hijau, kita tunggu hijau dulu. Nah, sekarang sudah hijau, bisa kita langsung klik. Oke, sudah login. Tadi langsung masuk EC2 ya. EC2 instance yang running. Oke. Di USI 1 di Virginia. Klik. Ini udah di Virginia, udah betul. Baik, diminta ngecek detailnya. Oke, ini udah ada IP publiknya ya. Nah, udah running juga, tipenya T2 Micro. Baik, langsung disuruh menjawab soal. Kita ambil soalnya di sini dulu. Access multiple choice question. Is the instance in the public subnet, ya kan? Apakah dia berada di public subnet? Kita cek. Nah, ini public subnet ya, berarti pilihannya yes. Oke. Terus apakah instance punya IP public versi 4 yang terpasang? Kita cek. Nah, ini udah ada IP publiknya, berarti yes. Terus apa lagi? Sampai soal nomor 4. Baik, TCP port nomor berapa yang terbuka untuk instance ini? Kita cek di security group ya. Cek di security group. Inbound role-nya cuma 22. Udah nggak dipilih 22.
TCP port only, open for specific IP address ya, bukan open to internet karena dia source-nya ini /27 ini, berarti ini kita pilih yang ini. Terakhir nomor 4, apakah instance punya IAM role yang terasosiasi dengannya. Kita cek role-nya, tidak ada. Ini IAM role-nya strip ya, no. Kita submit, terus kita submit juga di sini. Kita cek jawabannya benar apa enggak. Sambil menunggu kita baca yang nomor 2. AWS Cloud9 itu service yang dapat jalan pada sebuah EC2 instance yang menyediakan IDE yang berisi atau termasuk fitur-fitur seperti text editor atau code editor, debugger, dan terminal. Dengan menggunakan AWS Cloud9 ini kita nggak perlu lagi pakai putih terus pakai keeper ya untuk SSH. Dengan AWS Cloud9 kita juga nggak perlu menggunakan text editing tool seperti V dan Nano. Masih grading. Oke, nomor 1 sampai 4 sudah benar. Kita lanjut. Pada web browser, pilih AWS detail, copy value Cloud9 URL dan paste ke browser tab. Oke, untuk membuka Cloud9 kita klik AWS detail Cloud9 URL. Kita foto. Setelah itu harusnya kita terkoneksi ke AWS Cloud9 ya. Ini masih loading. IDE-nya termasuk bus terminal di bagian bawah, terus file browser sebelah kiri, terus file editor upper right panel di sini, di file browser di sini ada terminalnya. Oke, ini sama ya. Sekarang kita coba analisa Lamstack environment. Berarti ini udah terbikin ya. Kita coba copy, kita paste di sini. Kita klik low. Kita pakai Amazon Linux katanya. Oke. Amazon Linux 2023. Terus katanya ini udah ada. Kita coba. Udah ada Apache 2462. Statusnya running gak ini? Statusnya enggak running nih. Inaktif atau dead ya. Oke. Versi PHP PHP 828. Baik, ini kita coba copy semua, bisa nggak ya? Di sini dia membuat HTTP itu start di awal saat startup, terus di start sekarang, terus dicek status, terus ngecek versi database MariaDB, terus enable MariaDB, cek config, start status. Oke, kita coba agak luas gini. Kayaknya nggak bisa ya, harus dikerjakan satu-satu. Kita start,
kita cek status udah running. MariaDB udah ada, kita enable. Udah ke copy nih. Terus cek config, kita start, terus kita cek status lagi. Status baik, berarti Apache sama Marianya udah jalan. Setelah menjalankan perintah-perintah di atas, kalau nggak bisa pencet View ya. Untuk mengkonfigurasi situ instance, kita bisa menggunakan content editor, web server. Jalankan perintah di bawah ini. ln ini dia link ya, dia membuat shortcut dari var www ke /home/ec2user/environment. Nah, karena di sini nih dia defaultnya home ec2user environment, jadi biar saat kita ngakses ini kayaknya langsung ke var www. Nah, ini udah muncul nih var www, ada linknya. Terus kita kasih hak akses ec2user kita ke var www itu. Oke. Kita lihat dari isinya HTML. Nah, ini masih kosong ya, foldernya ini masih kosong katanya, tidak berisi web server files. Nah, kita akan membuat sebuah file baru yang berisi ini dan akan kita simpan dengan nama index.html. Tentu kita bikinnya di dalam sini ya. Kita klik kanan new file, index.html, terus kita klik open, kita paste. Nah, kita file save. Oke. Sekarang kita diminta untuk membuat website tadi bisa diakses dari internet. Nah, sekarang kita diminta mencari IP address ya. IP addressnya tadi di sini ada IP public. Kita copy, terus kita buka di web browser baru. Kita enter. Nah, ini seperti ini nanti mengakses web servernya, tapi belum berhasil ya. Kita cek tip kedua. Oh ya, ternyata kita belum ada memberikan akses kalau port 80 source-nya dari anywhere ya kan, tadi cuman port 22 ya di security groupnya. Berarti kita masuk ke sini. Ini bisa diedit di sini, harus sebelah ini. Kayaknya harus klik security groupnya dulu, baru kita edit di sini. Edit, terus kita tambahkan http. Iya, kita simpan. Oh, di sini pilih anywhere katanya tadi ya.
kita nggak bisa mengakses itu. Ini kita coba balik ke isi itunya, kita kasih role, bisa nggak dia ya? Kita klik details, modify ayam role, kita kasih cafe role. Coba kita cari security groupnya, security, kita edit. Apakah jadi bisa? Kalau nggak bisa, kita ngedit yang sudah ada itu aja. Kita coba tambahkan lagi ya. Oke, ternyata bisa ditambahkan. Kita cek di sini, kita refresh. Oke, sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Oke, sudah ada PHP, udah ada database katanya. Environment juga udah jalan. Basic setup untuk website juga udah jalan. Nah, sekarang kita di bagian keempat ini menginstal aplikasi kafenya. Kita di sini kayaknya ini dijalankan di sini ya, Cloud9. Oke, udah benar foldernya. Kita widget dulu. Sudah terdownload, kita widget lagi database-nya. Kalau tadi setup ya, sekarang DB. Kita unzip. Oke, sudah diekstrak keduanya. Selanjutnya cafe.zip. Unzip juga. Terus masuk ke folder cafe. Terus widget aws.zip.aws.par. Terus kita unzip. Kemudian kita chmod ya. Wah, banyak yang diekstrak ternyata. Katanya perhatikan bahwa yang kita download itu adalah file zip, cafe, db, dan setup. Sudah kita ekstrak semuanya. Nanti diminta membuka file cafe psr index php ini. Kita paste dulu.
diminta membuka folder var www.cafe PSR, terus apa lagi, cafe PSR index PHP ya. Oke, dicari di baris 18 file ini, baris ini. Oke, udah ada get parameter.php. Terus kita diminta ngecek get parameter.php. Di dalamnya pada baris ketiga kita udah invoke AWS SDK, aws.par ya file tadi, yang nanti akan connect ke secret manager. Oke, nanti username passwordnya nggak disimpan di text editor tapi nanti di secret manager. Baik, kita kembali, kita masuk ke environment, terus setup, set app parameter, kita jalankan. Script ini akan menjalankan perintah-perintah AWS CLI ya, yang akan menambahkan secret pada aplikasi yang akan kita gunakan menggunakan secret manager. Terus pada konsol kita diminta mencari secret manager. Kita cari di sini secret manager. Oke, ini sudah selesai. Pada secret manager di bagian kiri pilih secret, terus nanti ada 7 parameter yang disimpan pada secret ya. Oke, ini udah betul, ada secret, ini isinya ada 7. Kemudian pilih cafe db password, secret name, oke. Wah, ada scriptnya nih di dalamnya, sample code Java. Retrieve secret value dan copy this value to clipboard. Mana itu kliknya itu? Oh, ini retrieve. Oke, terus kita copy ya, lab 123 pagar. Kemudian kita mungkin perlu passwordnya itu di sini nanti. Kita copy dulu deh. Kita coba masuk ke database, set root password. Terus create db. Nah, ini scriptnya untuk bikin database. Oke, sudah bikin. Sekarang diminta coba login. Nah, tadi ketika diminta passwordnya ini tadi ya. Passwordnya ini kita copy. Oke, sudah berhasil. Show databases. Nah, sudah ada cafe db ya. Terus coba use cafe db, kita lihat isinya. Show tables, ada 4 tabel.
terus coba ngelihat isi tabel produk ya, select from product. Ada banyak isinya. Oke. Kemudian diminta mengupdate zona waktu, kita ikutin aja. Kita quit ya, jangan lupa quit gitu aja. Oke, kita paste. Sudah betul. Terus restart Apache nya. Sekarang kita coba tes di website tadi, ippublic/cafe. Oke, sudah berhasil. Disuruh mencari isu ya, menu udah bisa, order history tak ada. Masalahnya apa nih? Tes web apakah KP bisa diakses. Replace. Oke. Resolve issue. Coba slash. Apa yang jadi masalah? There's nothing wrong. There's a application. Web server for example require access to service. Tadi Cafero udah kita kerjakan. Oh, mungkin kalau Cafero-nya belum dikerjakan jadi masalah ya. Oke, sudah muncul kok punya kita. Tadi kita udah kerjakan Cafero-nya duluan. Oke, selanjutnya kita coba submit, katanya nggak apa-apa. Ngetes aplikasi, pilih menu, submit, order. Oke, kita coba pilih menu, kita pilih seperti ini, kita submit. Oke, sudah berhasil. Kita cek di order history. Nah, sudah ada nih ya, udah sesuai. Web server, security group udah sesuai, subnet placement udah sesuai. Tas 6B ini tas 5 ya baru ya. Sofia, Diska, sama Matteo. Oh, dia disuruh untuk bikin website di AWS region yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya ada disaster itu web servernya nggak down. Nah, sekarang kita akan bikin AMI untuk nge-launch instance di situ yang lain. Kita sudo ini, jalankan ini dulu. Langsung enter aja.
Kemudian kita ubah atau kita bikin file baru authorize key untuk SSH nya. Pada konsol pilih action image create image, ini di bagian isi to ya, di bagian isi to, nyari isi to lagi, isi to instance, nanti pilih create image. Setelah itu kita bikin kita jawab soal 567. Baiklah, kita kerjakan dulu. Klik sini action instance setting, bukannya image, create image, create image, leave the create image dialog open while you answer some question. Oke, jadi sampai sini biarin dulu, nanti kita sambil jawab soal. Ketika kita bikin AMI dari instance, apakah instance-nya akan reboot? Ketika dicentang, Amazon akan reboot instance. By default iya ya, karena ini belum diapa-apain kan. You have option to not reboot by default it will reboot it. Oke. Defaultnya dia akan direboot, tapi kita punya opsi untuk enggak reboot. Kita pilih yang nomor 5. Dalam cara apa kita bisa memodifikasi root volume properties ketika bikin AMI root volume ya. Ukurannya aja nih yang bisa nih kayaknya, ukurannya doang. You cannot change, salah. You can edit but nothing else ya. Delete on termination, you can edit size and delete on. Oke, ini but not volume type ya, volume type nggak bisa diedit. You can edit but not delete. Oh sini salah, ini kayaknya yang benar yang C nih. Terus yang terakhir, can you add, apakah kamu bisa menambahkan volume lagi ke sebuah AMI yang kita bikin dari sebuah instance yang hanya mempunyai satu volume? Bisa nambahin nggak? Ini ada tombolnya, berarti bisa ya. Yes. Setelah itu kembali, coba kita submit, kita pilih yes. Oke, sudah kita jawab. Pada halaman create image namanya cafe server. Sambil menunggu hasil pengecekan jawaban, kita lanjut. Oh, kasih nama doang ya, kasih nama doang, nggak usah diapa-apain, langsung create image. Masih proses. Dari navigation menu pilih AMI dan tunggu sampai statusnya menjadi available. Pilih AMI, tunggu statusnya menjadi available. Oke, jawaban 567 benar. Tinggal 4 task yang perlu kita kerjakan. Ini statusnya masih pending ya. Status masih pending, kita lanjut dulu. Ini butuh 2 menit. Nah, setelah
ini udah, kita diminta untuk bikin AMI di region lain ya. Kita udah bikin AMI, tapi kita bikin instance-nya di Oregon, US West 2. Kita lihat tipsnya, copy AMI ID. Oke, kayaknya kepake ya nanti AMI ID ini. Kita copy, kita taruh notepad. Terus tip kedua, apakah AMI eksis pada account level? Iya. Pilih AMI yang kita pilih, kemudian pilih action. Apakah ada opsi yang bisa membantu? Oke. Wah, ini udah dianggap bisa ya. Ini boleh kita tutup karena udah selesai. Kita refresh, kita lihat masih pending. Kita lihat actionnya dulu. Copy AMI. Nah, di sini ada copy AMI nih. Kita bisa copy AMI, tapi tunggu statusnya available dulu. Nanti kalau udah copy AMI, kita bisa bikin instance di region baru. Kita buka dulu aja region yang baru di tab baru supaya nanti bisa langsung dikerjakan. Masih pending. Di sini kita ganti region. Masih loading ya. Regionnya ke Oregon. Jadi ke Oregon ya. Ini harusnya masih kosong. Kita coba aja klik launch instance nih. Launch instance, nanti tinggal tunggu AMI-nya. Bisa dikasih tag duluan. Kita additional tag, name, value-nya KP server. Copy, paste. Oh, nggak usah, ini remove aja. Terus insert type-nya T2 small. Kita cek sini udah berubah belum. Ini T2 micro, kita dimintanya T2 small. T2 small. T2 small. Proceed without key pair. Di sini proceed without key pair. Networking nanti kita edit ya. Kita edit. Udah selesai belum? Oke, udah available. Sekarang ini kita action copy.
copy ke Oregon. Kita klik copy. Mungkin perlu beberapa menit katanya. Nanti kita sambil tunggu di Oregon. Terus kita lanjut pada network setting, klik edit ya. Klik edit. Sudah, pilihnya lab PPC region 2 kayaknya. Subnetnya pilih public subnet. Oke, udah betul. Kemudian security groupnya bikin sendiri kayaknya, namanya Cafe SG. Statusnya masih pending di Oregon, kita sambil tunggu. Cafe SG open 22 ke anywhere dan open 80 ke anywhere. Sudah ada, tambah lagi satu, HTTP, source-nya anywhere juga. Ada bagian advance, pilih IAM role-nya Cafe Role. Advance detail, IAM-nya Cafe Role. Baik, pilih launch ya. Kita belum bisa klik launch karena tadi AMI-nya belum dipilih. Cek di sini udah available belum, masih pending. Baik, ini saya pause dulu sampai nanti udah available. Baik, ini sudah available, kita lanjutkan. Kok ini hilang taksnya ini. Baik, sebentar saya ngulang dulu kayaknya nih ya. Kita ambil, kok nggak bisa nih. Nah, kali ini kita refresh dulu nih. Baik, tadi agak ngelak ya web browsernya. Ini kayaknya saya harus ngulangin lagi. Copy, paste. Terus di sini klik browse AMI, My AMI, ini pilih cafe ini. Baik, ini sampai bawah tadi sudah saya contohkan. Ini saya pause dulu. Baik, ini udah saya selesaikan tadi namanya. Oh, taksnya belum. Oh, taksnya udah ya. Taksnya udah. Terus AMI-nya tadi sudah dari My AMI, Cafe Server, T2 Small, ini tanpa keypair. Ini udah pakai lab PPC, udah bikin security group baru namanya Cafe SG yang di allow SSH dan HTTP. Kemudian role-nya udah. Kemudian kita klik launch instance ya. Sebentar kita cek. Klik launch instance.
detailsnya apa aja, bikin security group dulu dan lain-lain. Baik, selanjutnya tunggu sampai available dan sampai dapat IP DNS. Terus kita diminta mengcopy public IP version DNS value, kita simpan di notepad ya karena nanti akan dipakai. Baik, ini saya kita klik, udah selesai, udah available belum nih? Nah, sambil menunggu kita kembali ke Cloud9 tadi ya, cari cafe web server, setup, set app parameter. Cafe web server setup, cafe web server setup, set app parameter, edit yang ini menjadi public DNS dari prod cafe. Oke. Kita lihat public DNS nya ini nih, kita copy, kita taruh di situ. Ini baris berapa ini tadi? Baris 15, region US. Oke, ini kita copy aja, berarti ini diedit manual ya. Terus di sini public DNS di baris 21 itu pakai ini juga. Oke lah, kita copy dulu. Terus kita copy dari sini. Oke, ini tanda petiknya tetap harus ada ya, tapi nanti nggak usah ada bracketnya. Nanti hasil akhirnya awalnya seperti ini. Kok ini regionnya belum berubah? Oke, file save, terus dijalankan. File save, terus diklik run ya. Kita tunggu, nanti hasilnya di bus terminal bentuknya JSON. Nah, kalau ada masalah katanya oke. Ini udah berhasil nih. Udah code 0. Kalau ada masalah nanti disuruh baca di sini nih. Oke. Kita coba verifikasi instance yang baru ya. Tadi kita udah ada public IP-nya belum ada. Kita copy public IP address. Terus kita buka di sini /cafe. Oke, sudah berhasil juga. Jadi ada dua nih, cafe websitenya ada dua. Kita coba cek order history-nya masih ada, menunya
bisa dibuka. Oke. Coba membuat order ya, untuk memastikan website bisa bekerja. Kita coba pesan ini 2, kita submit order, kita cek di order history. Oke, sudah nambah. Jadi kalau ada masalah nanti coba troubleshoot seperti ini. Oke, kayaknya udah selesai. Kita coba submit. Hampir 1 jam labnya, sesuai dengan apa yang ada di atas. Ini harusnya udah clear semua. Tadi baru 19/30, mudah-mudahan bisa 30/30. Mission report ready. Oke, sudah 30/30 ya. Berarti labnya udah selesai. Ini udah bisa kita end lab. Atau kalau mau cek, boleh cek di grades dulu nilainya udah masuk belum. Kalau udah masuk silahkan di end lab. Terus yang ini boleh di logout ya, untuk persiapan lab selanjutnya.